Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisy, NIM 22 semester 4 Pendidikan Agama Islam. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Hernanelis MPD. Apa saja sih kurikulum yang ada di Indonesia? Sebelum lebih lanjut, kurikulum merupakan hal yang penting dalam dunia pendidikan. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum juga mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelajar di zamannya masing-masing. Berikut kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu KBK atau disebut kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004. Adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. KBK juga mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Pada kegiatan belajar menggunakan pendekatan metodik bervariasi. Sumber belajar bukan hanya dari guru, melainkan juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Ada juga KTSP, kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Mulai dari tinjauan dari segi isi, proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Ada juga kurikulum 2013 atau disebut K13, merupakan pengganti KTSP. Pada kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap perilaku. Pada kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajarannya. Kemudian untuk itu siswa sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Ada juga di sini kurikulum merdeka. Salah satu kurikulum merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila sendiri terdiri atas nilai-nilai. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka akan melalui beberapa tahapan implementasi, yaitu tahap mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, lalu terakhir mandiri berbayar. Perubahan kurikulum secara nasional baru akan terjadi pada 2004. Pada tahun ini. Ketika itu, kurikulum merdeka sudah melalui iterasi perbaikan selama 3 tahun di beragam sekolah atau madrasah dan daerah. Kurikulum atau disebut kurikulum dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kurir yang artinya tempat terpacu. Dalam pengertian bebas, kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dari makna yang terkandung berdasarkan rumusan tersebut di atas, dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk memperoleh ijazah. Para ahli mengemukakan pandangan yang beragam. Dalam pandangan klasik, pengertian kurikulum lebih ditekankan pada kurikulum sebagai rencana pelajaran di suatu sekolah, pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah. Itulah yang disebut dengan kurikulum. Kutip oleh Beauchamp pada tahun 1986 mengemukakan bahwa a curriculum is a written document which may contain my ingredients, but basically it is a plan for the education of pupil during their enrollment in given school. Untuk mengakomodasi perbedaan pandangan tersebut, dikutip oleh Hasan 1988 mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi, yaitu sebagai berikut. 1. Kurikulum sebagai suatu ide. Ada juga kurikulum sebagai suatu rencana tertulis sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide.
yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Ada juga kurikulum sebagai suatu kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dalam bentuk praktek pembelajaran, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi. Yang keempatnya, kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu. Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum itu amat beragam tergantung kepada dari sudut mana kita memandangnya. Akan tetapi dari semua pengertian itu dapat ditarik persamaan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman baik formal maupun informal, terstruktur dengan baik atau tidak yang akan dihayati siswa selama menempuh pendidikan yang di level pendidikan tertentu. Pembahasan berikut lebih memberi penekanan kepada kurikulum sebagai dokumen tertulis dan mengacu kepada pengertian kurikulum dari sudut kebijakan. Seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada juga di sini fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum memiliki fungsi yang beragam dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya dilihat dari stakeholder yang terkait dengan kurikulum itu maupun dilihat dari karakteristiknya. Berikut ini adalah beberapa pandangan mengenai fungsi kurikulum, yaitu 1. Kurikulum berfungsi sebagai alat atau media atau sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keduanya, kurikulum sebagai perorganisasi belajar atau disebut learning organizer yang tersusun dengan cermat. Kurikulum selalu disiapkan dan dirancang bagi siswa sebagai salah satu aspek yang akan dialami siswa. Yang ketiganya, kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman, misalnya pedoman bagi guru untuk mengadakan evaluasi terhadap tingkat perkembangan siswa dalam kerangka belajar mereka. Yang keempatnya, bagi pemimpin, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yaitu memperbaiki situasi belajar agar lebih kondusif atau menciptakan situasi belajar yang menunjang situasi belajar siswa ke arah yang lebih baik. Yang kelimanya, kurikulum dapat juga berfungsi sebagai pedoman bagi administrator, terutama untuk mengembangkan kurikulum secara berkelanjutan. Yang keenamnya, kurikulum dapat berfungsi sebagai panduan bagi pelaksanaan evaluasi agar proses belajar mengajar dapat diketahui efektivitasnya. Yang ketujuh, kurikulum bagi orang tua memiliki fungsi yang amat besar karena dengan demikian orang tua dapat memantau perkembangan anak-anaknya mereka. Komponen kurikulum. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian penting yang dapat mendukung operasi secara baik. Bagian-bagian ini disebut komponen kurikulum. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan memiliki komponen pokok yang saling berkaitan berinteraksi dalam rangka mendukung mencapai tujuan. 1. Komponen pokok kurikulum. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu tujuan, materi, strategis, pembelajaran, dan organisasi kurikulum dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Berikut ini adalah uraian mengenai tiap-tiap komponen kurikulum tersebut. 1. Komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksud untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan sebagai kegiatan pendidikan yang dijalankannya. Tidaknya berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya pencapaian tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Meski rumusan tujuan pendidikan dari suatu negara dengan negara lain berbeda, tetapi sebenarnya memiliki esensi yang sama secara umum. Menurut Sadullah tahun 1994 yang mengutip pendapat Hummel, tujuan pendidikan secara universal akan menjangkau 3 jenis nilai utama, yaitu otonomi yang memberi
memungkinkan setiap individu dan kelompok untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan mereka mengelola kehidupan mereka sendiri. Yang kedua, equity atau kesetaraan dalam kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan budaya maupun ekonomi dengan jalan memberikan kepada mereka dasar-dasar pendidikan yang setara. Yang ketiganya, survival, memberi izin kepada semua bangsa untuk menularkan dan memperkaya warisan budaya kepada semua generasi dengan memberikan panduan pendidikan untuk saling memahami. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. 1. Tujuan pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang keduanya, tujuan pendidikan menengah. Tujuan pendidikan menengah ini adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ketiganya, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Tujuan kurikulum biasanya terbagi atas 3, yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan jangka panjang atau disebut AIMS. Tujuan ini menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan ini tidak berhubungan langsung dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik menyelesaikan sekolahnya, seperti bertanggung jawab sebagai warga negara bangsa berbangsa Indonesia dan sebagainya. Keduanya, tujuan jangka menengah atau disebut goals. Tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya. Terdapat tujuan sekolah SD, SMP, SMA, dan lainnya. 3. Tujuan jangka pendek atau disebut objektif. Tujuan yang dikhususkan dicapai pada pembelajaran di sekolah, misalnya siswa dapat mengerjakan perkalian dengan betul. Ada juga siswa dapat mempraktekkan sholat dan sebagainya. Dalam sebuah kurikulum lembaga pendidikan ini terdapat 2 tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan yang dicapai secara keseluruhan mata pelajaran atau disebut bidang studi. Tujuan ini biasanya meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan atau disebut psikomotor, sikap afektif, dan nilai-nilai yang diharapkan dapat dimiliki oleh para lulusan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Hal ini tersebut juga disebut tujuan lembaga atau disebut institusional. Keduanya, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini biasanya disebut dengan tujuan kurikuler pada kurikulum yang sekarang berlaku. Tujuan ini tertulis dalam bentuk standar kompetensi lulusan, standar kompetensi mata pelajaran, kompetensi dasar. Setelah dijabarkan oleh guru, diperoleh indikator dan tujuan pembelajarannya. Ada juga kompetensi strategi, yaitu berhubungan tentang bagaimana
kurikulum ini dilaksanakan di sekolah atau di madrasah. Kurikulum dalam pengertian program pendidikan masih dalam taraf niat atau harapan rencana yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah sehingga mempengaruhi dan mengantarkan anak didik kepada tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, komponen strategi pelaksanaannya memegang peranan penting. Bagaimanapun baiknya kurikulum sebagai rencana, tanpa dapat diwujudkan pelaksanaannya, tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Ada beberapa unsur dalam strategi pelaksanaan kurikulum, yakni 1. Tingkat dan jenjang pendidikan, 2-nya proses belajar mengajar, 3-nya bimbingan penyeluruhan, 4-nya administrasi supervisi, yang ke-5-nya sarana kurikuler, dan yang terakhir evaluasi atau penilaian. Pada uraian selanjutnya akan difokuskan pembahasannya pada proses belajar mengajar atau sering disebut dengan proses pembelajaran. Hal ini karena kegiatan ini merupakan kegiatan utama pada strategi pelaksanaan kurikulum. Dilihat dari filsafat dan teori pendidikan yang melandasi pengembangan kurikulum, terdapat perbedaan dalam menentukan tujuan dan materi pembelajaran. Hal ini tentunya memiliki konsekuensi pula terhadap penentu strategi pembelajaran yang hendak dikembangkan. Apabila yang menjadi tujuan dalam pembelajaran adalah penguasaan informasi intelektual, sebagaimana yang banyak dikembangkan oleh kalangan penduduk filsafat klasik dalam rangka pewarisan budaya ataupun keabadian, maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru. Guru merupakan tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan pengetahuan, sedangkan peserta didik hanya dianggap sebagai objek yang secara pasif menerima sejumlah informasi dari guru. Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan pada umumnya bersifat penyajian atau disebut ekspositorik secara massal seperti ceramah atau seminar. Selain itu, pembelajarannya cenderung lebih bersifat tekstual. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru tersebut mendapat reaksi dari kalangan progresivisme. Menurut kalangan progresivisme, yang seharusnya aktif dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik secara aktif menentukan materi dan tujuan belajarnya sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sekaligus menentukan bagaimana caranya yang paling sesuai untuk memperoleh materi dan mencapai tujuan belajarnya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mendapat dukungan dari kalangan rekonstruktivisme yang menekankan pentingnya proses pembelajaran melalui dinamika kelompok. Pembelajaran cenderung bersifat konstekstual. Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan tidak lagi dalam bentuk penyajian dari guru, tetapi lebih bersifat individual, langsung, dan memanfaatkan proses dinamika kelompok atau disebut kooperatif seperti pembelajaran moduler, observasi, simulasi atau role playing, diskusi, dan sejenisnya. Dalam hal ini, guru tidak banyak melakukan intervensi. Peran guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan guider. Sebagai fasilitator, guru berusaha menciptakan dan menyediakan lingkungan belajar dan kondusif bagi peserta didiknya. Sebagai motivator juga, guru berupaya untuk mendorong dan menstimulasi peserta didiknya agar dapat melakukan perbuatan belajar. Sedangkan sebagai guider, guru melakukan pembimbingan dengan berusaha mengenal para peserta didiknya secara personal. Selanjutnya, dengan munculnya pembelajaran berbasis teknologi yang menekankan pentingnya penguasaan kompetensi membawa implikasi tersendiri dalam penentuan strategi pembelajaran. Meski masih bersifat penguasaan materi atau kompetensi seperti dalam pendekatan klasik, tetapi dalam pembelajaran teknologis masih dimungkinkan bagi peserta didik untuk belajar secara individual. Dalam pembelajaran teknologis dimungkinkan peserta didik untuk belajar tanpa tatap muka langsung dengan guru, seperti melalui internet atau media elektronik lainnya. Peran guru dalam pembelajaran teknologis lebih cenderung sebagai director of learning yang berupaya mengarahkan dan mengatur peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan belajar sesuai dengan apa yang didesain sebelumnya.
Berdasar uraian di atas, ternyata banyak kemungkinan untuk menentukan strategi pembelajaran dan setiap strategi pembelajaran memiliki kelemahan dan keunggulannya tersendiri. Terkait dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, belakangan ini mulai muncul konsep pembelajaran dengan istilah PAKEM yang merupakan akronim dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya seorang guru seogaknya dapat mengembangkan strategi pembelajaran secara variatif, menggunakan berbagai strategi yang memungkinkan siswa untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif, dan menyenangkan.